dari juga apa sebenarnya penyebabnya kita ini kadang-kadang mati atau mundur. Ya, pertama itu nanti baru ada kuasa Tuhan nggak yang menyertai. Karena saya berapa kali menyampaikan tentang masukan-masukan itu tidak semua. Kadang-kadang saya lihat orang kita ini menjadi orang yang mau bergerak menjadi pioner. Pioner itu adalah orang penggerak depan dia. Jadi kayak pion itu kan pion kan. Jadi pion itu orang barisan depan. Barisan depan itu tidak bisa menunggu. Barisan depan itu dia sudah mempunyai gagasan, wawasan, karena makanya dia dikatakan pioner. Tapi coba cari itu apa tuh? Sudah kan? Tidak ingin hidup kan? Hah? Oh ya. Nah, coba saudara-saudara coba kita pelajari hari ini apa yang dimaksud dengan itu. Pioner itu apa pioner? Ya kan? Apa di situ? Dia sebagai pelopor atau pencetus, betul nggak? Seorang pioner, karena yang dicari Tuhan itu orang-orang barisan depan, saudara, ya, pelopor-pelopor dalam suatu kegerakan. Ketika mendapat sesuatu gambaran dari Tuhan itu, nah kita jadi pelopornya. Nah, seperti api Olimpiade itu dibawa lari untuk dikasih tahu, ya kan, pembawa api itu harus jadi begitu, karena kekristenan kita namanya kita ini berpacu dengan umur juga loh, berpacu juga dengan usia, betul nggak ya? Jadi kalau kita nggak kejar itu generasinya itu akan kumpul mati. Ya, kita ambil dulu, kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan dulu ya. Sedangkan pujian kita tiada yang lain. Tiada yang lain di hati selain Engkau, Yesus. Engkau mati bagiku, Kau tebus dosaku. Penebus dan penolong di dalam hidupku. Kemuliaan-Mu nyata pulihkan hidupku. Ku sembah Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, mulia
namamu, Yesus, Yesus, ku sembah. Tiada yang lain, tiada yang lain di hati selain Engkau, Yesus. Engkau hati bagiku, Kau tebus dosaku, penebus dan penolong di dalam hidupku. Kemuliaan-Mu nyata pulihkan hidupku. Ku sembah Kau, Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, mulialah namamu, Yesus, Yesus, ku sembah, Yesus ku sembah, Yesus, Yesus, ku sembah, kami sembah Kau, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, kami tinggikan nama Yesus di atas segalanya. Ku sembah Kau, Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, mulialah namamu, Yesus, Yesus, ku sembah. Yesus, Yesus, ku sembah. Haleluya Bapa yang baik, kami mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan yang terus Tuhan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami terus kepada Tuhan, sebab kami mau menjadi orang-orang yang berhasil melakukan yang baik di mata Tuhan. Oleh sebab itu kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami, sebab kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, diberkati kami, ditutup bungkus dalam perlindungan
kuasa darah anak domba Allah, dipagari dengan pagar perlindungan. Saat kami juga belajar di tempat ini semuanya dipagari dengan tembok perlindungan daripada Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan meliputi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Saat kami Tuhan Yesus Kristus sharing Tuhan Yesus Kristus untuk saling membangun dan menguatkan di dalam iman percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Nah, saya ini apa namanya kesini lah dikit. Kamu kesini dikit. Saya ini mau mengajak kita ini untuk diskusi. Ya, ini sudah jam 8 saudara-saudara. Saya mau ngajak dengan tema dengan berjudul pioner itu, pioner. Coba cari apa kira-kira dalam bahasannya. Pioner itu apa saudara? Orang yang mempelopori. Ya, jadi pioner itu kan pelopor atau yang juga membuat suatu cetusan sebenarnya, suatu gagasan, betul nggak? Ya, jadi kalau anak Tuhan sudah sering kali dengar apa namanya firman Tuhan itu kan sebenarnya kan mendorong kita untuk melakukan gagasan-gagasan dalam kebenaran, betul nggak ya? Artinya kan membuat kita mencetuskan pada diri kita sendiri untuk melakukan sebenarnya suatu kegerakan. Nah, jadi kalau kita misalnya tidak memiliki suatu apa namanya materi, maka gagasan tidak ada. Apa namanya itu juga apa yang menjadi kegerakan kegiatan dalam diri kita pun jadi agak lambat. Nah, itu makanya harus dipersatukan terus. Nah, ini makanya di kita ini sebagai anak Tuhan, ya apalagi di Indonesia ini, banyak kali kalau sudah nyaman itu agak repot juga itu. Dapat pekerjaan jadi online, bukan jadi, padahal kan pekerjaan, usaha, bisnis itu tuh kan bukan apa namanya, bukan menjadi sasaran utama kan dalam kehidupan kita beriman itu. Bukan itu bagian yang terutama. Bagian terutama itu kasih. Itu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Nah, bagaimana itu menjabarkannya itu? Kasih kepada Tuhan Allah dan sesama itu. Itu nggak boleh lepas itu. Dua hukum yang terutama. Di dalam Yesus telah digenapi semua hukum Taurat. Ada di dalam Yesus dan Yesus memberikan hukum yang baru. Apa itu? Dua hal itu saja itu. Ya, kasih Tuhan Allah dan sesama. Jadi misalnya kalau sudah nggak ada kita nggak ikut hukum Taurat, berarti boleh berzina. Siapa bilang di dalam Yesus? Kalau kita di dalam Yesus boleh nggak berzina? Nggak bisa. Di dalam Yesus boleh nggak mencuri? Nggak bisa. Di dalam Yesus boleh nggak menghormati orang tua? Nggak bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, itu nggak boleh kita turuti. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, mengasihi manusia jadi wajib. Bisa nggak hidup nggak kudus jadinya karena hukum Taurat kan nggak ada lagi dalam diri kita, nggak bisa, karena kasih itu tidak menajiskan hidup orang lain dan tidak menajiskan diri sendiri. Bujur kada? Ya kan? Gitu. Jadi macam mana dengan jadwal kita? Sebenarnya jam berapa kita melakukan pertemuan sebenarnya? Kamu datang tadi udah jam berapa? Jam 5 berapa? Yang lainnya datang jam? Dari kalian yang paling pertama datang jam 7:30. Oh iya. Kasih tetap atau perlu bikin grup tersendiri nggak ini? Aku masih ya gitu, karena kan grupnya kan terlalu umum ya di YouTube itu. Hah? Masih di mana? Di kos, bahkan ada damai sejahtera. Apa OTW-nya? Jarak berapa kan dapat ya OTW gitu, OTW keluar dari kamar mandi itu. Nah, sekarang coba lihat. Kan yang membuat misalnya gini, dalam suatu pelayanan. Kita ini kan bukan sebenarnya kan dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan itu kan bukan teori. Yang dituntut sebenarnya dalam kebenaran itu apa? Perbuatan enggak? Betul nggak? Perbuatan, iman kan, beriman sama Yesus dengan Tuhan Allah kita, dia nggak kelihatan. Tapi walaupun dia nggak kelihatan, tuntutan kita kan harus perbuatan yang kelihatan seolah-olah memang dia ada melihat kita. Dia memang ada melihat itu, bukan seolah-olah, walaupun dia nggak kelihatan gitu.
Masuk. Nah, jadi sendiri guys. Kamu kalau perlu sini agak mirip itu. Nah, makanya kalau orang yang sudah bertobat itu, kalau orang sudah bertobat tahu nggak apa anu? Sebenarnya apa namanya itu kuasa yang mengalir dalam diri orang percaya. Kan gini, orang percaya itu terima Yesus, betul? Menerima Tuhan Yesus tinggal dalam dirinya. Jadi hati, pikiran, perasaan, keinginannya itu kan semuanya ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam dia. Berarti pikiran, perasaan, keinginannya semuanya mengandung pikiran, perasaan, keinginan siapa jadinya? Ingat loh, kita dalam Tuhan, kita nggak perlu mau agama lain atau apa. Nggak ada. Kita nih mikirkan sekarang ini bukan agama kita, tetapi pikiran Kristus. Itu makanya orang-orang Kristen itu harus mengarah kepada kepenuhan Kristus. Kenapa kepenuhan Kristus? Karena Yesus itu ketika kita terima, itu kan menjadi penguasa tunggal. Itu yang dibilang kurios itu. Kurios itu kan Tuhan yang Maha Kuasa, berarti dia yang penguasa tunggal dalam diri kita, ya menjadi Tuhan yang berkuasa atas masa depan, cita-cita, bahkan siapa mau kalian tentukan mau jadi pasangan hidup pun minta sama dia. Dia akan berkuasa untuk menunjukkan siapa yang paling bisa sepadan nanti sama kalian. Kalau betul-betul ingin terus berpadanan dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan cari pasangan hidup juga yang berpadanan dengan dia nantinya. Akan makanan, keuangan, kesehatan. Tuhan berkuasa di situ. Makanya, nah kalau kita lihat Tuhan Yesus menyertai seseorang, kayak menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, makanan, minuman dicukupkan nggak? Tapi walaupun ada makanan, minuman dicukupkan, tetap bisa ngomel juga. Nah, dibantai Tuhan aja kalau anak, udah kalau dicukupkan kok ngomel-ngomel pula kok lagi kayak gitu kan. Nah kemudian apa? Fasilitas misalnya sendal atau sepatu, sol sepatunya habis nggak selama 40 tahun? Nggak habis. Jadi artinya berkat penyertaan Tuhan itu nggak ada habisnya sebenarnya sama kita. Bahkan bisa awet. Makanya orang-orang dalam Tuhan itu seharusnya segar. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat apa itu? Gitu. Jadi itu hati senang itu membuat kalian itu kita semua awet, awet muda gitu loh. Bujur kada? Ya? Macam mana? Belum apa-apa dah, jadi kayak orang tua aja nih. Iya. Kemudian jangan terlalu banyak pikirkan ada masanya datang-datang berkat itu. Kadang-kadang orang nih manusia nih terlalu memaksakan. Saya bingung juga kadang-kadang kehidupan memaksakan diri gitu. Jadi capek mikirkannya dan menimbulkan pertengkaran kadang-kadang. Santai aja karena saya kadang-kadang banyak orang gak mikir dalam ke hal-hal yang demikian. Ya, sekarang menjadi pionir, pelopor. Dikasih Tuhanlah kita Injil kebenaran tuh. Injil kebenaran firman Tuhan itu tentang Yesus ini adalah hal yang membawa dunia kepada keselamatan. Hal yang membawa dunia kepada apa? Yaitu manusia ini ya. Yang pula semua hewan pula atau ya kan, tak perlu dibaptis pula hewan. Ya kan? Apalagi kepada janji kemenangan, jaminan keselamatan, jaminan berkat, jaminan sehat. Itu semua di dalam Kristus Yesus tuh. Nah, kemudian banyak orang lain yang juga harus mengalami itu. Kata Tuhan, pergilah, sampaikan itu. Nah, ini kan harus menjadi pelopor kita di dalam apa namanya keselamatan itu kepada dunia. Orang nggak bisa melihat Yesus, orang nggak bisa melihat Tuhan. Begitu juga dengan kita, tapi kita punya iman. Nah, kita harus pelopori itu, kita harus cetuskan itu, kita harus sampaikan gagasan itu loh gitu loh saudara. Bujur gak ada, ngiri kali banyak kali perenungan hidup kita ini. Saya mau katakan coba sekarang bagaimana kalian bisa dapat rumah? Ada timbul di pikiran kalian itu bisa dapat rumah, dapat apa? Jangan kalau udah dapat rumah pula mau jauh kali pun gitu. Tak ada istilah dapat rumah itu udah hebat kali, betul nggak? Belum lagi kalau dapat tanah kuburan, kalau kalian dapat rumah, betul, sudah kasih karunia itu bagi keluarga. Betul nggak ya? Coba kalian buka wawasan kalian. Hanya sedikit
dari berapa jumlah orang dalam gereja, tidak dibuat menjadi seorang pencetus, menjadi seorang pelopor, menjadi seorang bergerak dalam gagasan, visi misi kerajaan Allah. Makanya mati. Taunya berdoa mau punya gereja, kumpul rame-rame. Jadi makanya saya entah kenapa akhir-akhir ini pas lagi lihat orang senang kali ngumpul bikin grup-grup kayak misalnya bikin untuk praise and worship, tetapi penginjilannya nggak ada. Ngomong sama orang untuk dengan cara berbuat kasih, cara ngomong, kamu ada apa? Boleh saya berdoa buat kamu? Ya kita bukan mau menganukan agama, tapi membawa orang bisa diselamatkan mau agama apa saja. Kalau kita punya teman, tapi dia punya masalah, dia sakit, dia sudah pergi kemana-mana mau ke dukun apapun, tetapi ada anak Tuhan umpamanya di situ. Kalian harus pelopori itu kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Bahkan buat keluarga, orang tua, tambi, gue, nenek, kakek, nenek, teteh, AA, semuanya itu. Benar nggak? Itu makanya yang katanya kita ini punya Tuhan yang Maha Kuasa, tapi orang-orang kita sendiri pun tak kaya sebenarnya. Orang kaya itu bisa menjadi kaya dalam kebajikan nggak? Ini aja pun tak bisa kalian jawab. Macam mana ini? Ada apa ini Tuhan? Tolonglah selamatkan kami ini. Coba lo orang kaya itu bisa anu nggak? Bisa menjadi kaya juga nggak dalam kebajikan? Dalam hal apa umpamanya kalau dia misalnya orang kaya? Dia kan hartawan apa banyak harta. Banyak hartanya. Bahkan jangankan gitu. Sedikit aja pun hartanya sudah menjadi sangat luar biasa bagi orang yang tak punya, betul nggak? Iya. Tapi kalau kalian tak punya, apa mau kalian kasih? Hah? Tak punya kasih, tak punya iman, hah? Tak punya uang, tak punya harta. Baru dapat gaji, habis untuk kredit langsung bayar biaya makan bulanan sama biaya kos, bara. Itu aja pun sudah mengeluh hidup itu. Cobalah dulu, apa yang bisa mau dikasih? Kita ini bukan bicara tentang harta, tetapi berkecukupan akan segala sesuatu. Cukup duit untuk bisa membantu orang. Cukup tenaga untuk bisa memperhatikan orang. Betul nggak? Cukup waktu bisa memimpin orang lain. Cukup apa namanya? Cukup kekuatan, keterampilan untuk bisa memimpin apa namanya? mengajar orang lain. Itu tuntutan Tuhan loh bagi orang yang sudah diberikan talenta. Dan kita harus pelopori ini. Oh, jangan pula kalian diam-diam aja. Kumpul kita sini. Habis itu tidur lah kita, ya kan? Kata malaikat tak guna. Ya? Tak berguna, tak berguna. Macam mana lagi ini gitu. Makan tidur beol, melakukan aktivitas kegiatan. Tetapi kegiatan aktivitas kita ini nggak pernah mempunyai nilai kebenaran. Sedangkan kita apa? Kita mau kuasa Tuhan itu turun sehingga datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di apa? Di bumi ini seperti di surga. Jadi di dunia sekitar kita ini apa? Ya apa misalnya kerjaan kalian misalnya untuk dapat duit? Masa kalian nggak bisa menyampaikan sesuatu? Gimana bro? Gimana sis? Misalnya begitu ngobrol-ngobrol aja. Ngajak ngobrol, ada punya masalah. Kalau perlu pun kalian seolah punya masalah, boleh dukung aku dalam doa nggak? Boleh doa buat aku nggak? Habis itu ya udah karena kamu udah doa sama aku ya kita berdoa lagi. Aku juga ingin memberkati kamu. Berdoa begitu. Saya percaya kalian akan dicari orang. Makanya mulainya dari apa? Dari satu aja kan. Jadi kami ini ngobrol-ngobrol ada sama seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta. Jadi dia inilah membantu. Menurut aras gereja, dia sebagai ketuanya, ini perhatikan kalian ini makanya supaya nanti kalian bergerak. Banyak kita ini cuma duduk pendengar aja, tapi nggak punya apa namanya kayak apa ya nilai keterampilan itu nggak ada pun untuk memimpin. Datang misalnya kalian jam berapa? Ya kalau lain lah ya, kalau yang bagian kerja. Cobalah dulu kalian pikir. Padahal sebenarnya kalau bisa ini kita jam 8 udah pulang sih. Jam 8 mau saya selesaikan tadi. Kayak terus saya tanya sama si Mersa. Udah datang orang?
Belum. Pergi kami jemput di sekolah. Udah datang ke orang? Belum. Oh ya. Saya mau nyanyi sebenarnya. Ajaiblah Tuhan, tetap kau yang harus sungguh heran gitu. Ini sekarang apa? Ajaiblah orang, mereka sungguh heran gitu. Kesepakatan mereka pun mereka sendiri yang melanggarnya kan gitu. Nah, memang manusia jadi ajaib daripada apa? Tuhannya. Jadi orang tak pernah bisa melihat Tuhan. Jadi orang lebih memandang siapa? Orang. Jadi hebat kamulah kata dia. Aku pengen juga kayak kamu. Gak pengen jadi kayak Yesus. Itu. Sekarang coba kalian lihat. Sebenarnya udah saya bilang juga eh, di dalam suatu kegerakan, di dalam suatu komunitas yang perlu dibangun menurut kalian apa saja? Supaya betul-betul terjadi kerjasama, kelompok kerjasama, komunitas itu dengan baik. Apa menurut kalian yang harus dibangun di dalam satu komunitas atau organisasi umpamanya, atau dalam satu kelompok? Organisasi, di dalam organisasi itu kadang-kadang suka ada pertengkaran nggak? Bisa ada salah paham nggak? Sering ada salah paham. Itu gara-gara apa yang menyebabkan sering salah paham itu? Komunikasi. Berarti kalau kalian angkat dalam hal pertama komunikasi, makanya kita ini sering sekali juga kalau dari komunikasi yang kalian angkat pertama, kita juga bisa sering salah paham sama Tuhan nggak? Gara-gara apa? Tidak membangun komunikasi yang benar sama Tuhan. Kalau orang membangun komunikasi, bagaimana cara membangun komunikasi satu dengan yang lainnya? Dalam bentuk apa? Apa yang harus dilakukan dalam membangun komunikasi? Jangan sampai ajaiblah orang, tetapi tetap ajaiblah Tuhan, gitu. Apa menurut kalian? Jadi komunikasi, bagaimana cara membangun komunikasi? Macam mana biasanya kamu, Ruth, membangun komunikasi dengan seseorang itu? Iya, mau macam mana kalian ini? Hah? Bangun obrolan, Pak. Hah? Bangun obrolan. Membangun obrolan itu dengan apa? Ya, inisiatif itu memberikan apa? Memberikan apa? Apa yang kalian berikan kalau membangun komunikasi? Halo, apa kabar? Lagi di mana kau? Kita ketemu atau ini nih ada info, betul nggak? Hah? Iya, ada info makan gratis. Datang ke Pak Arya sana, masak sama-samanya kita. Itu. Halo, betul nggak? Betul nggak? Ada informasi, berarti kita memberitakan sesuatu, membangun komunikasi supaya semuanya sama-sama menangkap berita yang berita yang sama. Kalau beritanya sama, satu dengan yang lainnya sudah mendapatkannya, nggak akan ada salah paham. Yang sering kali terjadi salah paham adalah tidak ada yang saling memberitakan, menginformasikan. Kenapa? Kenapa kada dikasih tahu sama aku, kata dia. Oh, kalian kah? Kalian aja kan berkelahi itu. Betul nggak? Berkelahi. Mulai pecah. Oh, mereka aja. Bahasa yang mulai gitu. Dengan ulu bekenin. Dengan itahi, kata dia gitu. Itu sebenarnya pekerjaan roh jahat sama saya yang suka ulu beken itu. Iya, betul saya bilang. Sejak kapan Yesus telah mencerahkan hidup seseorang yang katanya dia percaya sama Yesus, dia membedakan ulu beken tena elai, kata dia gitu. Orang asing itu tuh, jangan aja, kata dia itu. Nggak bisa. Sebenarnya kalau lagi pemilihan presiden, jangan kita pilih kayak Prabowo, Jokowi, itu nggak usah. Kan bukan suku kita berarti. Ulu beken tena. Tapi kan ulu Indonesia. Enaknya bilang ulu Indonesia. Sekarang kita orang satu denominasi gereja. Dalam pemilihan satu denominasi gereja, tidak mau dibilangnya ulu itak ya, tenang. Ya aja, coba aja. Sekarang macam mana kalian bisa mengajar di sekolah? Misalnya
ini nih penganut agama, misal agama betel katanya pula. Hanya di Kalimantan Tengah aja ada istilah agama betel. Coba lah, sudah sarjana pun masih ngomong kayak gitu juga. Agak bingung kita ya kan? Sekte katanya pula lagi. Bahkan ternyata waktu minta didoakan keluarganya sakit, yang bilang sekte-sekte itu malah mencari hamba Tuhan dari sekte yang dibilangnya itu gitu. Ayo coba dulu kalian. Bagaimana kita mempelopori tentang kesatuan ini supaya satu? Kalau kalian bilang sibuk nggak tahu ini, padahal kalian itu sudah mendapat bagian misalnya dalam suatu kegerakan, dalam satu komunitas, siapa yang suka dipercayakan untuk membagikan informasi? Saya aja tuh karena gini aja nih, pagi-pagi misalnya kalau lagi doa subuh, kita kan doa subuh kan jam 4, bukan jam 5 loh ya, ingat ya. Makanya bangunnya jam setengah 4 nggak? Iya kan? Saya tuh mau telepon kalian kan belum tentu hidup itu. HP kalian itu. Kalian itu kan bisa bangun tunggu apa namanya? Alarm dulu bunyi. Kan ada juga HP itu otomatisnya kan alarm sekaligus on otomatis dia. Betul nggak? On otomatis HP. Macam mana saya mau menghubungi kalian? Udah bangun ya kalian? Ayo, doa pagi kita di doa subuh nih di gereja gitu. Mana ada yang angkat tiba-tiba kalau saya nggak punya pikiran sehat saya, cobalah nggak diangkat mereka. Kayak gini lah mereka itu semua. Saya kan jadi punya pikiran negatif, saya sendiri yang tak sehat. Hah? Akhirnya apa terjadi? Saking pikiran negatif, apa yang terjadi? Bisa penyakit kena penyakit stroke lah jadinya, ya kan? Mau nyalahin orang lagi udah kena stroke sendiri, sama sendiri lah. Coba di dalam keluarga. Seharusnya apa kata firman Tuhan? Satu orang bertobat, sisi rumahmu apa? Apa itu maksudnya? Bisa nggak tiba-tiba selamat? Hebat kali lah kita nih. Udahlah sungguh-sungguh bertobat. Supaya semua sisi rumahku diselamatkan atau sisi keluarga kita diselamatkan. Apa maksudnya itu? Kalau kamu diselamatkan, berarti kan kamu punya berita Injil di dalam dirimu. Berarti kan harus pergi memberitakan di dalam itu, betul nggak? Dari situlah keselamatan semua keluarga itu, karena kamu sudah diselamatkan. Karena kamu mempunyai kerinduan kasih yang kamu miliki itu, supaya semua diselamatkan. Tidak ada, makanya ini agak bingung sini. Dari kita cara pembahasan, bila satu orang bertobat, sisi rumahmu akan diselamatkan. Caranya apa? Dikerjakan keselamatan. Mana ada otomatis tiba-tiba, makanya coba lu lihat lu, berapa banyak keluarga mau rupanya diselamatkan ketika kau sudah bertobat. Tanpa kamu pemberitaan. Hah? Mana Tuhan kuasamu gitu. Akhirnya mungkin dia pikir suaminya, ada istri udah bertobat duluan. Istrinya pemabuk, suaminya pemabuk. Suaminya pemabuk, tukang pukul. Suaminya pemabuk, tukang pukul. Dia berdoa. Dia berdoa selama 6 tahun. Baru Tuhan jawab. Itu kan salah satu pengorbanan kasih kan. Karena dia mau suaminya diselamatkan. Ada juga seorang anak supaya orang tuanya diselamatkan. Berdoa sampai beberapa tahun. Itulah supaya diselamatkan. Jadi kalau misalnya kita pun tidak bersyafaat, macam mana mereka dapat diselamatkan? Kita memakai teori kalimat, ya kan? Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Sampai mati pun kita, percayalah, lihatlah, selamat nggak mereka? Tanpa ada pemberitaan, tanpa ada komunikasi, tanpa ada informasi. Hebat kali lah mau kayak mau main sihirnya kita. Mau main sihir kita. Aku sudah bertobat dalam nama Yesus, janjimu Tuhan. Buka dulu pikiranmu. Banyak-banyak kau sering dengar khotbah dan terima pengajaran. Jadilah muridku, maka jangan keraskan hati. Makanya ada seseorang ngeluh, mau pinginnya diangkat di mimbar, ya kan, mimpin pujian, maunya disuruh khotbah. Anaknya aja kurang ajar. Dia mau memberitakan pula sama kita. Hah? Gitu. Ayo coba menurut kalian, terbuka nggak wawasan kalian itu? Apa yang maksud firman Tuhan itu? Kalau memang
Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Ngapain kita pergi, kata firman tuh, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Hah? Oh, bertobat aja aku sungguh-sungguh supaya semua diselamatkan tanpa pemberitaan gitu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mampus itu. Mati. Jadi kalau yang sudah namanya pioner itu barisan depan pioner itu. Mana ada pion kalau main catur barisan belakang. Iya kan? Bahkan sebenarnya seolah-olah itu kayak pemimpin di cover. Apa arahkan kami, apa begini-begini. Itu kayak orang berani mati itu pioner namanya barisan depan. Itu. Makanya kalau untuk menjatuhkan dalam satu komunitas, tembak pemimpinnya. Hancur itu semua, berserakan itu semua. Makanya doakan para pemimpin-pemimpinmu. Doakan orang tuamu, papa mamamu. Betul nggak? Kalau misalnya sudah berserakan itu, kalau nggak belum dewasa, belum matang cara mandiri, hidup mandirinya, berserakan, itu akan mengalami susah hati lah. Nanti gimana kalau papa nggak ada, gimana kalau mama nggak ada, nggak dewasa. Itu, jujur kada. Ya, sekarang saya bawa dulu kalian. Macam mana misalnya si Solong kesaksiannya? Dia harusnya berbagi itu sama kalian. Gimana dengan kamu misalnya Gilby? Misalnya papa dengan mama tiba-tiba nggak ada nih. Yakin nggak kamu sama siapa hidupnya? Ada gambaran? Nggak ada. Nggak berpikirkah tiba-tiba mereka suatu waktu tiba-tiba nggak ada? Bagaimana kalian misalnya mengatasi itu? Sekolah mau dari siapa? Coba. Nggak bersyukurkah kalian juga punya orang tua bisa memperhatikan itu? Selagi kalian masih bisa seperti ini. Gitu. Walaupun saya ini juga sedang masuk di dalam area itu juga. Gitu. Harus berbagi waktu kami sama adik-adik saya jadi nanti. Yang sudah mempunyai lebih banyak waktu ya harus lebih dihargai mereka kan gitu. Kayak gimana menurut kalian? Gak terpikir coba. Berarti apa doa kamu Gilby setiap hari? Lain kalau kamu tanya Sulung ya kan? Sulung ini siapa yang harus didoakan sekarang? Kalau misalnya abangnya, pokoknya itu nggak ada. Sama siapa lagi nih yang bisa menerima? Atau sama kakaknya, kakak ipar. Kalau itu nggak ada, coba kalian pikirkan. Coba lebih. Ketika orang tua kita nggak ada, mulailah, pak, liar kita anu, berserakan semuanya. Udah pecah semua. Tapi kalau kita dibangun dalam kasih nggak akan pecah. Karena biasanya akan lebih membangun hubungan biasanya. Makanya orang-orang yang nggak membangun hubungan yang liar itu lari sana sini itu karena nggak setia, nggak bisa siap ditegur itu nggak jadi masalah itu. Pikirkan aja tentang diri kita aja. Gitu. Makanya orang keluar dari gereja itu, dari komunitas ini, dari dulunya itu sudah banyak keluar. Dari komunitas Yesus pun dijual si Judas Iskariot ya Tuhan Yesus. Sudahlah jangan macam-macam pula kita ingat. Sejak kapan pula dalam komunitas 70 murid Tuhan Yesus pun meninggalkan Tuhan Yesus. Gara-gara apa? Gara-gara ketegasan. Kebenaran itu hitam dan putih. Nggak ada abu-abu. Itu. Gimana menurut kalian? Coba dulu kalian. Apa menurut kamu Solong? Siapa yang mulai kamu doakan kadang-kadang di rumah? Kalau kamu kena marah, apa yang kamu pikirkan? Karena berbuat salah, harus bertobat, ngaku salah nggak kadang-kadang? Nanti kamu semakin bertumbuh, kalian ini semakin bertumbuh, semakin sadar. Iya ya. Kalau dipikir-pikir dulu tuh aku tuh suka melawan, Bang. Suka bohong, pengampuni gitu. Kalian maunya sekarang memikirkan itu tuh atau tunggu tua nanti baru sadar saat sekarang. Berarti kalau saat sekarang kalian sedang membangun kedewasaan di cara berpikirnya menjadi matang. Kalau tunggu tua berarti kalian orang tua yang kekanak-kanakan sampai waktu itu dalam perjalanan itu. Betul nggak? Makanya coba lihat banyak umurnya sudah dewasa kekanak-kanakan tingkah lakunya. Bujur kada? Makanya
Ketika misalnya lagi ada anak sekolah minggu ulang tahun, ini khusus anak sekolah minggu, si anu kan Gilby kan bagian anak sekolah minggu, alumni. Jadi saudara. Tiba kumpullah kita sudah diundang kita makan, tiba-tiba kita duduk semua nunggu-nunggu apa begitu, sampai si Dian pun sudah saya tegur, pimpin panggil orangnya, pura-pura menyibukkan diri. Entah dia mendengar, saya bilang jangan-jangan diafragma telinga itu terbuka itu agak kurang kali, nggak didengarnya pun saya bilang. Saya udah bilang panggil siapa yang ulang tahun. Bingung kali dia. Dan dia tidak berinisiatif siapa yang berulang tahunnya. Dia entah panggil Melsa siapa aja nama-namanya. Kata abang panggil ke depan. Aku nggak tahu terlalu bicara, coba kamu yang anu itu. Harus begitu. Loh Musa nggak tahu bicara kan bawa Harun, bujur kada. Aduh. Kita kan harus melihat kemampuan keterbatasan kita. Kalau kita terbatas dalam satu hal, panggil orang yang di luar batasan kita. Ngerti nggak maksudnya? Pakai dia. Banyak orang sombong. Memakai orang lain untuk dia maju bisa lebih dikenal baik. Padahal dia minta itu semua dari teman-temannya. Yang diajaknya dalam satu kegerakan. Jadi habis itu kita lah yang kena nggak bagusnya. Ketika dia dipuji, kita lagi disenggol orang, bukan kita yang malah didukungnya, orang lain, dirinya sendiri. Padahal kita yang kerja dalam kebersamaan itu. Nah, jangan sampai tidak ada kerjasama dalam kebersamaan. Namanya sudah kebersamaan. Apa kebersamaan kalian? Sama-sama diam. Apa kerjasama kalian? Sama-sama pura-pura tak dengar. Gitu. Pura-pura sibuk. Kalian kalau satu aja orang di rumah kalian pura-pura sibuk, pura-pura enggak tahu. Pasti kalian dalam hati kalian udah jengkel kalian itu sudah. Tawang kui nare maksud kata pura-pura kute-kute tawang kui. Kalian pasti udah gitu. Makanya jangan suka bikin gitu, lebih bagus jadi pelopor, jadi pencetus. Bikin satu gini. Udah jam segini, Bang, boleh Bang? Bisa nggak Bang kita mulai aja Bang? Kalau bisa kita persingkat Bang, gitu. Jadi mungkin nanti satu pujian, Datu nanti tim leader abang doakan. Kayak begitu. Ini pun ide pun masih dalam 3 poin itu pun masih saya ngasih. Tetap saya bilang panggil siapa ulang tahun, tetap saya diam. Siapa yang ulang tahun? Ya jelas namanya saya enggak tahu itu nama-namanya. Cuman si Gilby aja saya tahu ya kan. Ntar saya doain nanti si Gilby sakit hati mak yang lain tuh gara-gara apa? Orang mak-maknya sudah bawa makanan dia coba. Itu sama bapaknya yang satu ya kan itu. Nah itu harus cepat. Kalian harus lihat juga batasan usia saya nih. Tapi saya kasih karunia nih, memang bikin Tuhan saya muda, tetapi kalian jadi tua. Masa saya membayangkan ini jadwal schedule bikin begini apa begitu, nggak bisa. Bang abang mau khotbah apa bang, temanya bang gitu. Mana tahu kalian ini kan saking pintarnya dan cerdasnya, bukan jenius aja dulu, cerdas aja dulu. Abang mau sampai khotbah bang, abang kan gini bang, kalau serial khotbah bang, abang kemarin udah khotbah ini, bagusnya kesini lagi bang masuknya bang. Jadi bagusnya temanya ini, mau aku bikinkan nggak bang? Gitu. Oh boleh. Nah abang tinggal berdoa aja nanti. Aku susunkan PowerPoint-nya. Wih mantap kali. Ini tak ada. Awak yang kerja sampai jam 4 pagi bikin PowerPoint sama anunya. Aduh Tuhan. Datang kalian langsung gini kayak kagum-kagum sama Tuhan dan hamba Tuhan yang diurapinya. Luar biasa bang ya masih bisa. Memang ini memang nggak ada bang yang kayak abang nih gitu. Nggak ada gunanya saya kalian puji-puji kayak gitu. Nggak ada gunanya. Sama saya nggak bisa. Saya tuh kalau dipuji orang saya gitu mungkin orang banyak nggak tahu. Saya tuh biasa bilang, siapa lo orang itu Tuhan? Mau kutengking rasanya gitu. Saya pernah ada orang memuji saya. Anulah karunia Andes ini bagus. Memang luar biasa kata dia. Agak berbeda dari semua orang yang ada di dalam kita nih gereja. Katanya dulu tuh. Tahu nggak saya bilang, Tuhan siapa orang ini? Bisa lah Tuhan bawa pulang. Takut aku Tuhan gitu. Takutnya apa? Bisa terbawa perkataannya itu dari ke diri kita. Aku aja dipuji orang loh. Kalian jangan salah. Aku aja dokter, kamu apa? Aku nih duluan pelayanan. Kamu tahun berapa pelayanan? Hati-hati mengangkatnya seperti itu. Orang yang baru bertobat hanya dalam jangka waktu singkat ketika dia sangat menyadari dirinya sangat berdosa dan dia harus melayani Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya.
dalam waktu yang sudah banyak terhilang, bisa dia yang menjadi pelopor dan bisa menjadi pioner yang lebih akhirnya dipakai Tuhan karena dia lebih mau gitu loh. Betul nggak? Iya. Makanya saya bilang orang di dalam Tuhan itu nggak pernah jadi bodoh. Tapi ingat, orang dalam Tuhan itu nggak suka bohong-bohong. Pengen dia jadi orang yang dihargai, make apa namanya, memakai trik rahasia dia, misterius dengan orang. Aku mau jadi ketua, kalian dukung aku lah. Dia juga pasti jadi ketua. Kan apa salahnya? Kamu pengen mau jadi ketua, aku jadi ketua, nanti kita sama-sama tanding lah. Apa begini, katanya saling mendukung, nanti kalau udah siapa yang menang, aku nanti siap dukung kamu. Ini enggak. Ada orang saya ajak berkumpul, Sudano, akhirnya bertengkarlah kami. Akhirnya kami sudah berdamai memang. Ya ngomongnya di situ nilainya integritas kami bilang. Jaga integritas nih Pak. Gitu. Nah, ada yang bilang ini, apa Munyak aku ini integritas kata dia gitu. Ada seorang ibu itu ngomong-ngomong dia di Facebook itu. Ya, orang ini punya hati yang nggak baik terus ini orang kayak gini-gini. Kemudian diteguhkan lagi sama orang, aduh, dalam hati saya, dia nggak tahu apa yang sudah kami bicarakan. Yuk, apa coba menurut kalian? Itu tuh harus kuat, itu saling mengingatkannya itu di dalam komunitas. Kita ini banyak kali komunitasnya, komunitas sekolah, komunitas rekan mahasiswa, komunitas organisasi mahasiswa, komunitas apa lagi? Gereja, komunitas kaum mudanya, komunitas masuk umumnya. Baru itu aja tuh. Udah berapa tuh grup itu? Baru ikut dari gereja yang lain. Belum komunitas umum, organisasi, komunitas yang lain. Itu banyak saya keluar dari tuh. Nah, karena nggak terlalu oh ya udah ini komunitasnya kan udah saya keluar. Kenapa? Terlalu banyak, akhirnya terlalu banyak yang nggak saya perhatikan. Nah sekarang saya mau tanya, prioritas kalian komunitas yang mana, grup yang harusnya kalian sering juga perhatikan? Coba lu lihat mata kalian lu masing-masing. Coba tanya komunitas JKW itu, komunitas mana kamu yang menekan berarti? Komunitas itu ada yang prioritas juga nggak seharusnya? Ada prioritas. Bisa kalian bilang semua aku prioritaskan, mati kalian di tengah itu. Nggak ada satupun yang menyelamatkan kalian. Yang mana komunitasnya yang paling prioritasnya? Yang mau menolong, mau menyelamatkan siapa? Ada satu komunitas di negara lain yang baru datang. Bapak itu rupanya dia minta susun ulang lagi siapa yang betul-betul mau menjadi yang betul-betul mau dipimpin di dalam jemaat menjadi jemaat misalnya. Tahu lah dari 100-an atau berapa tuh cuma beberapa puluh. Karena bukan apa-apa Pak, kata dia gitu. Karena ketika mereka lagi ada masalah, tak dapat dari gerejanya, dia pergi ke kita karena dia pernah ada karena ketika pun dia ada masalah, kita pikir dia orang yang sebenarnya di kita prioritas. Betul nggak? Kita kan nggak tahu kan? Tiba-tiba kita kunjungi, tiba-tiba komunitas yang sebenarnya ada juga kunjungi. Nah, dibilang kita merebut-rebut iya, mengambil jemaat orang. Orang yang sudah mau mati aja pun dibilang mau direbut pula lagi. Ambilkan aja nggak gitu. Ya, sudah gimana gitu. Sudah bangkrut. Baru diserahin ke kita. Saya nggak masalah. Itu bahayanya ketika nanti tiba-tiba meninggal, yang mana? Itu makanya ketika lagi ada orang meninggal, coba. Gereja tempat dia yang sebelumnya itu nggak mau melayani karena dilihat gereja yang awalnya dulu itu melihat dia pernah ibadah di tempat misalnya gereja yang lain gitu loh, denominasi lain. Nggak dilayani. Mati pun penguburan pun tak dilayani. Tiba-tiba minta akhirnya ke kita. Padahal dia baru terima Yesus. Kemudian dibaptis, dia memberikan diri untuk dulu mendengarkan nasihat atau apa. Walaupun kadang-kadang dia masih mengakunya dari gereja yang tapi tiba-tiba nggak dilayani. Nah, coba lah kalian.
Macam mana kalau kalian punya masalah? Makanya saya bilang komunitasmu yang sebenarnya mana? Rumahmu, rumah itu namanya, rumahmu yang sebenarnya itu mana? Komunitas boleh banyak, komunitas boleh banyak, boleh banyak. Komunitas boleh banyak, tetapi mana yang rumahmu? Karena setiap orang akan kembali kepada rumahnya. Bujur kada? Itu. Nah, bisa nggak kalian menyampaikan, mempelopori, menjadi pioner, menjadi pencetus di dalam kabar baik, cara berpikir yang baik, cara berkomunitas yang baik, cara bergereja yang baik, dan cara bertuhan yang baik. Cara bertuhan yang baik itu ingat loh ya, jangan dikira menjadi vakum. Cara bertuhan yang benar adalah dia akan bergerak. Makanya dikatakan dinamis. Ada satu kegerakan, ada satu kekuatan, ada visi misi yang jelas. Itulah makanya di dalam satu komunitas tadi saya katakan tadi itu yang paling penting tadi kita baru bicara anu loh ya. Apa tadi komunikasi kan? Komunikasi. Komunikasi itu mencakup banyak hal komunikasi itu. Mengkomunikasikan kegiatan, mengkomunikasikan apa yang menjadi visi, mengkomunikasikan bagaimana kegerakan untuk kepada visi, yaitu misinya. Kita mau mencapai tujuan ini, kita punya visi ini. Untuk mencapai tujuan visi misi kita ini apa? Nah, kita bikin aja misi kita gini. Nah, gitu. Nah, itu harus sering dibicarakan sama-sama, harus sama-sama menginformasikannya dan harus sama-sama bisa menerima. Yang tak datang harus menerima informasi dari yang datang tadi. Bagaimana caranya? Itulah membangun komunikasi. Kamu kenapa nggak datang tadinya? Oh, apa yang disampaikan? Ini tentang ini. Bisa nggak kita nanti sama-sama ngecat nih, ya, misalnya gitu ya kan? Ngecat apa? Ya kan? Ngecat studio, studio apa? Studio kumpul. Studio kumpul apa? Kumpul doa dan sharing firman Tuhan kemana. Betul? Jadi teratur jadwalnya, misinya kapan melakukannya, missionnya. Oh, misalnya hari Rabu, jam segini. Di tempat siapa ngumpulnya gini? Di mana mengerjakannya di sini? Oh ya, udah langsung datang gitu enggak? Nanti ada tuh. Oh ya, nanti bawa peralatan ini ya, gitu. Karena kita mau mengerjakan ini, jadi bawa peralatan yang ini. Dan harus mau menjadi pioner, pencetus dan penggagas untuk menyampaikan itu gitu loh. Yang lain juga sudah menyampaikan juga kepada yang lain. Itulah yang akhirnya namanya mengandung kebersamaan. Itulah yang namanya memiliki kekuatan kekeluargaan. Itu. Benar nggak, saudara? Hah? Benarnya, makanya bersyukur nggak kita mempunyai komunitas yang baik. Kita sama abang kakak, kalau dari kampung sana atau apa sana gitu tuh belum tentu bisa satu visi. Belum. Satu punya visi pun yang sama pun dan semua akan bergerak itu dalam misi. Bersyukur kita nih bisa berkumpul dalam satu kegerakan, dalam satu komunitas yang dikumpulkan oleh Tuhan. Makanya jangan saling merendahkan orang-orang yang ada dalam satu komunitasmu yang baik. Amin, saudara. Ayo, ada pertanyaan? Nah, inilah ini bagian membengongkan ini, membagongkan ini. Apalah. Tiba-tiba apa yang disampaikan abang tadi itu? Atau dia pula lagi, habislah kita. Hah? Sudah basa-basa, sudah liur, sudah muncrat-muncrat, ya kan? Satu pun tak ada yang dimengerti. Harus minta hikmat loh sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, yang saya sampaikan ini tidak semua kalian itu punya cara mendengar yang sama. Dan ketika pun kalian mendengarkan hal yang sama dari saya, tak semua pun cara menyampaikannya keluar itu dengan cara yang baik dan benar, belum tentu. Makanya melatih diri untuk mendengar dengan benar. Harus jelas dengarkan. Perhatikan muncung orang itu berbicara. Muncung itu mulutnya itu. Perhatikan wajahnya.
apa yang dia sampaikan supaya kita mengenal betul. Ada pertanyaan kira-kira atau ada masukan nggak dari kalian di dalam menjadi pionir ini? Tiba-tiba, iya bang, aku menyesali saat ini bang, menyesal aku. Memang kurang bertobat aku kalau dari perkataan kita ini. Mengaku diri Kristen, ya kan? Tetapi apa namanya kedunguan kata si Rocky Gerung, ya kan? Masih tetap dipelihara. Walaupun si Rocky Gerungnya yang dungu, ya kan gitu. Itu. Gimana coba? Ada kira-kira masukan dari kalian? Nggak ada masukan saudara-saudara, luar biasa. Mari kita tutup dan minta kita dipanggil Tuhan untuk masuk dalam pelayanan kegerakan. Bukan dipanggil Tuhan untuk bikin salib. Apa kira-kira ada masukan nggak dari kalian? Cuman saya mau tanya dulu nih. Apa yang saya sampaikan berapa persen bisa kalian mengatakan itu baik atau benar? Misalnya 1% yang abang sampaikan itu benar, tolong berani aja sampaikan itu biar saya perbaiki sekitar 99%-nya itu. Sebenarnya seperti yang abang bilang tuh dalam hati kalian ngomong, tapi tidak boleh ngomong supaya kalian jangan berdosa, ungkapkan itu. Apa kira-kira? Apa yang saya bilang sama kamu tadi itu gimana tadi sob? Kamu jatuh ndak anu teh koko, kalian pindai kan? Waktu kamu marah-marah melawan dia, apa yang terpikir kamu? Kehilangan nggak? Saya mau tanya, orang lain sebenarnya menerima kamu nggak? Nggak kan? Nggak, betul. Itulah kalau kita kehilangan. Ada orang yang baik, tetapi dia memang keras sama kita. Di situ kita akan tahu. Dia itu keras, dia itu tegas, sebenarnya nggak ada salah. Baru kalian tahu, memang aku pang yang sengaja membohongin. Memang aku pang sengaja yang bikin trik sebenarnya. Tapi ketika kita ditegur, kita cuma di situ aja kita ditegur itu yang nggak mau terima, itu aja ya. Cobalah, tadi saya bilang sama Gilby, coba nanti misalnya kalau papa mama nggak ada. Apalagi misalnya kalau kita nih anak tunggal pula, tetapi kan misalnya harta warisan papa mama ambil semua. Sepeda motor, tapi biaya makan dari siapa ya gitu. Jual sepeda motor habis itu dia ya, tanaman habis sudah dijual si Gilby misalnya gimana? Dia enggak belum belajar, cuman melihat pernah aja sering ya Gilby. Tapi bagaimana cara stek, bagaimana cara menanam, bagaimana cara menganukan tanah, itu kan diaduk sama karamba itu, tanah itu kan dijemur dulu supaya dia bisa, nggak bisa juga kebanyakan pupuk atau apa panas itu akar itu. Hah? Ya, tiba-tiba dia jadi petani, dia. Ya, kan yang sukses kata dia. Berapa penghasilan Pak Mas Gilby tadi? Ya saya cuman 50 juta sebulan kata dia. Walaupun ada yang 100-an juta sebulan, tetapi saya udah cukup senang. Saya akan bikin sampai 1 tahun itu bisa sekitar 2 miliar lah kata dia gitu. Wis dalam 1 tahun kan terkejut. Orang pun sering foto-foto berkodak-kodak di depan rumah itu, cuman gara-gara mau mengambil perhatian dia aja. Gilby, dari selesai. Gimana tanamannya? Bolehlah aku minta 1. Bahkan kata si Gilby, kamu tolong belajar tidak menjadi orang yang kurang ajar. Dengan susah payahnya kau datang hanya untuk menggoda dan malah minta dengan cara gratis. Suruh bapak mamamu beli, suruh datang ke sini. Biar aku kenal siapa mereka. Itu. Apa kira-kira masukan kalian tentang pionir ini tadi? Sebagai pencetus. Padahal firman Tuhan sudah dikasih sama kita. Coba apa tuh? Ingat loh ya, jangan nilai orang, nilai diri kita sendiri aja. Untuk kita juga sendiri dulu. Menurut kalian ini kenapa kita agak lamban sedikit? Lamban kita bang? Ya. Dalam hal apa bang bilang kita lamban? Dalam hal kehadiran. Nggak ngaku kalian itu? Ngaku? Ngaku ya, supaya semakin solid kelambanannya itu.
anu capek aku bang, tidur aku. Semuanya bisa capek. Tapi kalau kalian punya tanggung jawab, prioritas nggak ada. Ketimbang aku diomongin, nah itu salah satu tuh perlu tuh nilai itu. Yuk, apa kira-kira? Dari tadi udah berapa menit saya tunggu ada masukan apa enggak ini? Apa kira-kira ada masukan enggak? Setidaknya narasi kesadaran apa yang kalian sampaikan? Narasi kesadaran, narasi pertobatan dari masalah tema pioner ini apa kira-kira? Kamu batuk itu gara-gara memang anu berpikir atau apa? Mereka aja. Apa? Batuk, Bang. Oh iya batuk. Itu karena batuk. Apa kira-kira? Ayo yang lain. Baru kali Satu sih bang. ya, silakan. Eh, aku baru sadar kalau itu bang malam ini ya. Oh, saya pikir selama ini kayak satu orang yang Bertobat. ya bertobat, Diisi rumah. diselamatkan. Saya pikir kalau satu orang bertobat itu berarti kita nggak perlu memberitakan Injil. Ternyata itu harus karena kita sudah bertobat, maka kita yang harus memberitakan Injil ke keluarga kita. Bang. Iya, enggak. Coba kamu anu dulu. Cari kalian di Alkitab ketika lagi di tempat tidur, ketika lagi di pembaringan, ketika lagi di tempat makan, apa yang harus kita beritakan? Itu kan ngomong di dalam satu komunitas keluarga itu. Masa ada orang lain ngomong di tempat tidur kita? Ya, kan? Keluar kok. Gitu. Gitu. Nah, terus biar aja mereka nanti yang cari itu. Biar aja. Terus apa yang kamu dapatkan? Terus selama ini saya nggak melakukan itu, Bang. Macam mana mereka bisa bertobat? Iya itu yang jadi pertanyaan dalam hatiku. Iya, baru kayak sadar lah saya Bang. Iya ya, gimana cara mereka Nah, kalau bertobat kamu- sementara aku nggak nyampein itu. Nah, kalau kamu nggak beritakan, akhirnya kan tidak ada persamaan persepsi dalam iman. Iya. Ah, siapa Tuhanmu itu? Apa anu gerejamu itu? Apa itu tepuk-tepuk tangan itu? Angkat-angkat tangan itu, kata dia gitu. Nggak ada kita dulu kayak gitu bergereja, katanya umpamanya seperti itu. Ah, sesat kau, kata dia gitu. Nah, kamu menjelaskan nggak? Harus menjelaskan nggak? Harus, Bang. Harus. Ketika kamu menjelaskan itulah baru terbuka wawasan mereka. Kalau kamu nggak jelaskan, bapak jangan kayak gitu pak. Memang bapak sesat. Kamu bilang pula lagi ya gitu. Berkelahilah kamu. Nggak ada warisan untuk kau ya. Kau ingat itu katanya gitu. Perempuan nggak ada warisan. Nah, ya tentu ada lagi. Buktinya si Elsa dapat. Ya kan sedikit. Rumah dia langsung dibeli cash itu. Makanya harus hati-hati mendekati kalian yang kayak gitu-gitu dapatnya cash itu di rumah. Nah terus Gimana itu Bang? Supaya kita itu punya keberanian untuk menyampaikan itu ke keluarga kita saat orang ayo, nih apa nih ada pertanyaan. Bagaimana gitu kalau gitu mempunyai keberanian? Kalau saya nambahnya mulainya dari hal apa itu mulainya? Ya, silakan. Kalau saya Bang, kebetulan firman Tuhan yang ini dulu itu pas awal-awal saya ikut SMK, itu jadi pegangan saya sebenarnya pas pembaptisan juga. Firman Tuhan yang ini. Nah, dan sebenarnya sudah sadar juga sih yang apa, kalau Nelly kan belum sadar yang masalah apa namanya, satu orang itu ternyata kita harus memberitakan juga gitu. Kalau saya kemarin itu cara memulainya cerita masa lalu Bang, lebih ke banyak cerita masa lalu ke orang tua. Habis itu baru di situ memulainya, karena orang tua tuh kalau dibawa cerita masa lalu tuh banyak merenung gitu Bang. Habis itu baru di situ mulai masuk doanya gitu. Sekarang begini, bukankah itu hikmat dari Tuhan? Coba kamu mungkin antara sadar atau tidak sadar. Iya. Nah Tuhan menuntun kamu memulai cerita dari hal itu. Kalau kamu langsung keluar ayat, Udah terima. mau jadi pendeta kamu nih katanya, langsung bikin panen gitu. langsung bikin tembok di situ, tembok Yerusalem baru lagi. Ya, izin menanggapi juga Bang. Ya, silakan. Yang Lili sampaikan. Sebenarnya untuk apa ya, untuk menyampaikan Injil untuk keluarga kita tuh tidak ada format baku ya. Kan sebenarnya Lili itu nanya gimana caranya. Kan seolah nanya format baku. Sebenarnya tidak ada format baku tentang itu. Seperti yang Melsa bilang tadi ya, ada momen-momen tertentu, momen-momen yang kadang bisa kita masukkan untuk apa ya, untuk
menyampaikan Injil itu. Dan itu pun kan harus berdoa minta Ya, Tuhan bukakan waktu yang tepat. ya itu Kalau memang tidak tepat berlari itu kasih karunia Tuhan membuka momen itu, ya mengadakan momen yang menciptakan momen. Nah momentum itu yang mahal tuh, yang nggak bisa kita setting dengan sendirinya gitu. Murahnya itu, karena tak mawanya cuma duduk aja situ ya Kan momentumnya itu bang yang nggak bisa kita ciptakan sendiri. Memang Memang momentum mahal sama Iya. Tuhan. Ya, momentum aja. momentum itu ya memang harus minta sama Tuhan itu untuk menciptakan momentum itu. Nah yang pertama-tama kalau pengalaman ya, karena banyak orang, pengalaman saya sendiri, seperti yang firman Tuhan bilang, yang pertama-tama ya harus dari diri kita dulu gitu, menjadi garam dan terang itu, menjadi seseorang seperti apa bilang pionir ini kan orang yang mendahului segala sesuatunya dan orang yang berbeda ya, dia berani beda dari yang lain. Nah berani nggak kita beda gitu dari adik kita, dari kakak kita, atau dari orang tua kita? Sekarang kamu bilang berani berbeda dari yang lain. Berarti dia kan sudah mempunyai suatu enggak? Ada masukan enggak dalam dirinya? Iya. Dia sudah punya satu wawasan kan di dalam dirinya untuk dia bisa berani menyampaikan nantinya kan Iya. gitu. Berarti dia sudah mempunyai dulu wawasan. Terus, Orang yang berani speak up itu kan orang yang perbendaharaannya udah terisi itu. ya, Orang yang punya perbendaharaan yang banyak, makanya dia berani speak up. Kalau kosong nggak mungkin deh. artinya ini kalian akan bisa berbicara karena sudah mempunyai kesaksian tentang diri kalian. Kalau kalian nggak punya kesaksian tentang diri kalian, pasti kalian akan nyampeinnya ayat nanti itu. Iya. Nah, orang kalau udah punya pesan ayat, maka orang udah merasa lebih tersinggung itu. Perang-perangan dah. Terus Makanya pengalaman saya kemarin gitu, saya pas orang tua meninggal kemarin, saya mencoba untuk menjadi berbeda juga. Di kampung tuh banyak ritual-ritual kan, habis meninggal itu ada injak batu. Mungkin yang banyak tahu. batu yang panas, Batunya dikasih beras, dikasih darah gitu. Jadi darah ayam, darah apa gitu, diinjak gitu. Jadi saya waktu itu coba mengambil sikap untuk tidak mengikuti itu. Silakan kalian. Saya enggak. Jadi yang lain melongo gitu. Melihat itu yang pertama, dan yang kedua ya ditunjukkan dari sikap kita gitu. Kalau kita mengakui kita pengikut Kristus, ya kita hidup sama nggak seperti yang Kristus ajarkan. Nah itu yang menjadi kesaksian yang hidup. Kalau kita misalnya cuman ngomong doang gitu, tapi tidak bisa kita buktikan dengan perkataan kita, itu akan menjadi bersandungan. Tapi begini coba, orang kalau nggak bisa ngomong, berarti dia belum dapat wawasan. Ya. Betul nggak? Iya. Kalau dia nggak punya wawasan, pasti dia nggak punya pengertian jadinya. Kenapa? Dengan wawasan ini kan mengandung pengetahuan, kemudian pengertian, kemudian dia cara berpikir untuk menyampaikan, karena dia tahu emosional seseorang atau lingkungan, kondisi. Itu wawasan. Nah, itu makanya kalian tidak akan bisa berbicara. Artinya gini lah, kenapa beberapa orang nggak bisa berbicara? Karena dia mendengar tapi wawasan nggak pernah ada masuk sampai ke kepala. Itu orang yang mendengar tapi yang keluar lagi. Banyak kayak gitu. Ya, tetapi banyak tidak punya pengertian karena mungkin berarti artinya perlu banyak orang itu dikumpulkan supaya kita melihat dia berwawasan atau tidak. Itu baru itu. Lain nanti berwawasan tinggi atau tidak. Barulah untuk berwawasan tinggi pada taraf bagaimana dia bisa menjadi leader dulu gitu. Bujur nggak? Ya. Nah, terus? Makanya dimulai untuk penginjilan untuk keluarga kita, yaitu yang pertama-tama selain kita memang menghidupi firman itu ya berbeda menurut saya pribadi gitu. Berbeda, dan ketika pas selesai semua itu kan malam itu ngobrol tuh. Pokoknya hari apa saya lupa gitu. Pokoknya besok saya balik ke Palangkaraya itu kan udah ditunggu di kantor kan. Karena banyak kerjaan dan segala macam. Saya coba gitu. Mama orang tua saya ini udah lama gak ibadah nih gitu. Akhirnya saya mulai momentum itu sebenarnya momentum kita penginjilan juga. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya untuk harus segera mulai lagi ibadah. Mau sampai kapan mah saya bilang, karena umur sudah tua gitu. Ya namanya orang tua ya harus semakin dekat sama Tuhan. Bilang. Boleh lah masuk surga kan nanti mah. Kalau saya nggak berani saya diskusi. Saya bilang ya semakin tua seorang ya harus umur semakin berkurang, berarti harus semakin dekat sama Tuhan. Mau sampai kapan dalam keadaan begini gitu? Umur nggak berkurang, tenaga yang berkurang. Umur berkurang bang? Enggak, angka itu maksudnya bang.
Kan sehari kita ambil itu kan, maksudnya. Kalau ngitung kebalik bang, misalnya jatah orang 70 tahun nih, Nah, iya. jatah 70 tahun, Enggak. sisanya ini yang saya bilang berkurang bang. 70 tahun itu bukan penentuan anu. Enggak, itu misalnya bang, analoginya aja. Jadi kan tersisanya segini gitu, karena umurnya sudah dibatasi ini gitu. Dia belajar ini ada set boy bang. Umur itu tetap bertambah kan. Angka bertambah bang, angka bertambah. Kalau saya itu kan misalnya 70. Kamu jangan anu kamu. Itu saya pakai analogi itu bang. Oh, analogi kamu kan. 70 nih, dia kan sudah ngambil jatah 40-nya. Sisa 30 kan. Makanya saya bilang berkurang. Mana nih bagaimana itu umurnya sampai 100. Enggak, itu sudut pandangnya aja bang. Itu sudut pandang kamu. Tetapi kan kalau berbicara umur kan berbicara angka. Ya sudut pandangnya aja itu bang. Saya bilang ya semakin berkurang kan. Saya bilang sama kamu gitu. Iya kan lebih bagus berdebat kayak gitu. Saya bilang kan berkurang sisa, maksudnya sisa masa kita di dunia ini berkurang kan. Sisa kekuatan itu sudah berkurang lah, boleh lah kamu Iya. bilang gitu. Makanya saya bilang kan tuh, sisa ini kan berkurang, mau sampai kapan nggak ibadah. Coba lu kamu. Kalau kita bicara umur bertambah tetapi Angkanya bertambah. malah jangan sampai hubungan sama Tuhan berkurang. Angkanya bilang gitu kan, saya bilang sama orang tua saya, mau sampai kapan kadang gini. Dan bila terjadi apa-apa, saya bilang, ya nggak lari juga dari gereja, dari masalah Tuhan dan segala macam. Ini papa selama ini dilayani oleh beberapa pendeta loh, saya bilang, meskipun nggak ibadah. Nah, itu satu gara-gara nggak ada wawasan. Kita kan harus jujur aja. Jangan kamu tik. Oh iya, saya lupa bu. Karena gini, kalau nggak ada wawasan, semua pendeta pun diundang. Dilayani itu kan memang kebetulan datang bang. Ya. Pak Cornel itu pas lagi pelayanan dilihatnya. Ya. Oh Pak Pardi kenapa katanya? Orang tua oh ya kita langsung pelayanan. Kalau pas abang saya minta. Kemudian pas di kampung datang Bu Dotri segala macam. Datang jauh mereka ke kampung sana kan. Nah, Tuhan datang ya. Nah, mengkasih karunia Tuhan saya bilangkan sama orang tua saya. Jadi orang tua saya itu karena biasa kan orang tua saya ini hobi nggak kuat kalau nggak ngejawab orang tua saya. Tipe ibu-ibu yang gimana gitu kan. Rajin menjawab pertanyaan. Iya. Dan menjawab apa persoalan di hati. iya. Tapi kali itu beliau terdiam. Terdiam kalau hati saya. Oke, bagaimana dengan yang lain kali ini? Kalau saya bang, Kasih. saya juga tertarik sih yang dibilang ditanya Kaleli itu, karena saya juga waktu SMA ya termasuk takut sama orang tua. Itu kayak gimana ya, hubungan sama orang tua itu kan jarang komunikasi. Lagi kalau contohnya kan saya kan pergaulan bebas waktu SMP SMA itu kan lumayan. Oh, misalnya pergaulan bebas. Kayak sebenarnya Habis pulang sekolah bebas, Ya itu maksudnya. ya gitulah. Jadi komunikasinya kurang gitu. Orang tua kerja, jadi pas kumpul itu paling malam. Jadi mungkin benar sih yang dibilang kalian tadi, mungkin pas kami kuliah ini membangun komunikasi atau menginjil atau memberitakan firman Tuhan itu kepada orang tua itu pasti agak malu gitu, karena gambaran atau cermin kehidupan kami waktu di kampung kan. Pasti orang tua, jangan kan orang tua pun bilang kamu masih anakku gitu. Jadi iya masih anak-anak di sini. Aku nih yang ngasih nasihat sama kamu. Nah itu yang mungkin menjadi beban ya buat kami gitu, yang memang datang ke sini ini dan kami bersyukur kami dapat berkumpul di persekutuan yang memang luar biasa gitu, percaya Tuhan. Orang tua saya percaya sama saya, ini pengalaman pribadi saya. Orang tua saya percaya sama saya karena satu, saya aktif ibadah. Karena kenapa? Kalau mereka telepon, setiap mereka telepon saya di gereja. Nah, itu satu. Tanpa aku nggak ngomong, tapi karena mereka tahu saya berkumpulnya di mana, jadi makin lama makin percaya mereka gitu. Sampai dibilang mama kan, loh kamu udah jadi pendeta kak katanya. Dulu gini gitu. Kan dulu penjahatnya. Nah itu kan, terus disitulah terbangunnya komunikasi. Kayak dengan cara bercanda kan nggak mungkin kita menginjili orang tua itu gini mak, ya sekarang yang aku dapatkan di sini kan gini enggak. Tapi aku bilang ya karena di sini
satu persekutuan saya kekeluargaan, terus kedua saya nyaman kumpul sama mereka. Nah terus saya udah terbiasa. Nah terus saya juga sering mendoakan orang mama gitu. Nah terus jadi setiap saya ibadah itu, contohnya kan teleponan kan pagi, setiap kami ibadah itu langsung dibilang mama atau bapak, jangan lupa doakan kami ya. Nah itu kan saya bersyukur, berarti tidak secara langsung mereka udah menerima kan gitu. Nah, terus kadang juga bapak kan dulu itu pemabuk, itu pemabuk keras lah. Kalau di Indonesia itu ya kalau nggak teler namanya gitu, nggak balik rumah gitu. Ya minum. Nah terus bagaimana cara saya untuk menegur orang tua saya nggak bilang, Pak jangan mabuk-mabuk lagi gitu. Kami kan udah dewasa, kami malu enggak. Tapi cara saya gimana? Saya bercanda, Pak penyakit bapak apa? Gitu. Nah katanya kadang kurang darah ini. Nah oh ya udah berarti itu aku nggak tahu ya kalau penyebabnya itu minum atau enggak. Aku bilang itu gara-gara minum Pak, aku bilang. Nah jadi sekarang itu jangan minum lagi Pak. Ini jangan. Terus karena semakin banyak bapak minum itu semakin penyakitnya banyak, apalagi udah tua. Tapi dengan bercanda, saya panggil bapak itu bukan bapak, tapi bos. Nah, bos nggak usah minum lagi. Jadi puji Tuhan sekarang nggak minum lagi. Mama juga gitu. Mama juga minum juga waktu kami di sana. Nah puji Tuhan sekarang enggak. Nah minum itu minuman keras juga dulu sana. Ya sekarang enggak. Nah terus dulu orang tua saya nggak pernah ibadah. Kami di sana juga kemarin bapak itu nggak pernah ibadah. Nah setiap hari Sabtu kami telepon, kami bilang Pak gimana Pak? Dengan bercanda, udah disetrika kan bajunya Pak untuk ibadah besok. Sudah, kan saya pelayanan katanya. Walaupun dia bukan pelayanan, tapi saya bercanda. Jadi seiring waktu seperti itu, mungkin dia merasa juga tergerak hatinya kan. Ini anakku ini udah berapa kali mengingatkan ibadah, bukan secara langsung suruh dia ibadah, tapi saya bawa dengan bercanda. Sehingga orang tua saya pertama kali menjadikan kaki di gereja itu waktu waktu adik saya ini ku baca-bacaan lah. Jadi dia datang ke gereja. Jadi sekarang itu paling 1 bulan sekali, 2 kali. Dan kan saya bersyukur, apalagi waktu kami di sana itu pas dia ke gereja itu pas kami ini aja, kalau di sana itu disidikan. Nah dia baru pertama kali di ini, dan dia datang ke gereja itu kayak udah kebiasa disalamnya sama pendeta. Nah kayak karena sudah mulai rajin ibadah. Kan? Jadi menurut saya sih mungkin pengalaman saya ya, orang tua tidak akan orang tua itu kan dia nggak mau menurunkan wibawanya terhadap di depan anaknya. Jadi ya kita sekarang anak-anak yang memang sudah mempunyai pengetahuan, pengalaman dan komunikasi yang baik. Bagaimana cara kita supaya kita cari inisiatif, bagaimana cara kita supaya orang tua kita ini kalau kita menyampaikan mereka terima gitu. Contohnya tadi bercanda, mungkin terus seperti yang aku bilang tadi kan karena sering ku kabarin aku ibadah, jadi mereka tertarik membahas tentang ibadah saya gitu. Jadi di situ saya ada waktu untuk menyeringkan gitu, apa aja pekerjaan saya, apa aja yang ini setiap pagi gitu. Berarti nanti perlu juga kamu tanya, Pak, apa khotbah hari Minggu tadi Pak? Nah, itu sering juga itu. Nah, terus supaya nanti ketimbang ditanya nanti ya. Jadi itu pengalaman saya sih kalau untuk orang tua, karena sebenarnya kita anak-anak yang tahu bagaimana sih sifat orang tua. Karena contoh nih bapak kan, bapak saya ini baper orangnya. Dia kalau dia kalau dia marah itu saya nyari di Google loh tadi itu. Kalau dia marah itu dia nggak mau ngomong sama anaknya, itu baper gitu. Jadi kalau dia marah sama kakakku, malah dia yang curhat, mereka curhat itu sama saya gitu. Nah kakak saya juga marah sama orang tua, kakak saya dia curhat. Tadi kadang aku telepon kakakku sama bapakku kan, aku gabungin, pura-pura aja aku bilang, Pak kakak tadi mau ngomong katanya. Nah walaupun ngomong kakak kan jadi bercanda, jadi udah jadi
orang tua itu sebenarnya suka kalau contohnya kita bercanda dengan baik. Apa namanya, kita tahu bagaimana sih mereka itu senang terus ini. Nah seperti itu sih Bang kalau pengalaman saya. Nah terkait Kak Ardi tadi, saran tadi dari saya mungkin maksud Kak Ardi umurnya di dunia yang berkurang gitu, umurnya sebenarnya. kehidupan dia Sebenarnya di itu sih di dunia. sebenarnya. Oh, iya, sorry. Itu mungkin seperti itu dia Bang. Oke. Ya. Ya. Kita seksi selanjutnya. Aku cuma terima kasih ya. Oke. Nggak, pas aja yang kamu bilang. Walaupun hampir sama aja metodenya. Sebenarnya sudut pandang itu juga sudut pandang itu. Iya, tapi umur itu kan tetap bertambah. Mana ada umur berkurang. Kecuali kalau namanya berkurang, umur kamu dari 100 tahun turun jadi 99, jadi 98. Ya, masalahnya nanti gini, kita ini kan harus menjelaskan juga dengan cara yang pas. Bukan hanya sekedar teori aja kalau udah salah atau eksegisinya sudah salah, gimana nanti dia bisa jadi benar nanti ini. Maksudnya apa yang kita sampaikan dengan cara yang tertulis, dengan cara apa yang sudah disampaikan, ya kan gitu ya. Jadi gini, tadi kan yang kalian bilang untuk informasi komunikasi ya, kan kita kan harus bangun komunikasi. Jadi bagaimana mereka bisa juga diselamatkan? Kan satu orang bertobat, berarti dia kan memiliki Kristus. Kristus Tuhan Allah kita adalah kasih. Kalau kasih itu nggak bisa diam, pasti ingin orang lain juga diselamatkan. Itu menjadi suatu perjuangan. Dan dia menjadi barisan depan di situ. Itulah seisi rumahmu akan diselamatkan. Nah sekarang coba ditulis di mana itu? Kenapa kita di pembaringan, di perjalanan, di meja makan? Coba ya saudara-saudara kita baca Ulangan 6. Ulangan 6 ayat. Ntar sebentar kita buka ya. Yuk yang lain juga kalau mau ya buka aja yang di rumah juga ya kan. Ulangan 6 ayat. Ulangan 6 ayat 6. Nah, apa katanya di situ? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga, ayat 8, haruslah juga engkau mengingatkannya. Sebagai apa? Sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa namanya? Mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, perbuatan dalam kebaikan, kebajikan. Kemudian di dahi, cara kita berpikir untuk memikirkan apa yang menjadi misi kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Itu harus betul-betul dipikirkan supaya kita jangan menyakiti hati Tuhan dan sesama. Jadi apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang telah kita dengar di pembaringan itu tadi, di meja makan itu tadi, di perjalanan itu tadi. Jadi kalau dikatakan haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu bikin tanda-tanda pengingat-pengingat, maksudnya itu juga. Jadi seolah-olah untuk rambu-rambu. Ya kan? Nah inilah makanya kita harus berkomunikasi, membangun komunikasi. Makanya Esther mau menghadap raja, tiba-tiba bagaimana mengkomunikasikannya itu? Supaya ini terjadi dalam kebersamaan. Puasa 3 hari semuanya, kan gitu. Nah, kita berdoa puasa untuk Esther. Nah, Esther lah maju ke depan. Begitu juga kita berdoa buat para orang-orang yang siap maju di barisan depan. Itu. Betul nggak? Jadi gini, sekarang kan saya bilang tadi, metodenya apa? Apa kata firman Tuhan, garam dan terang dunia? Di ayat berikutnya apa? Di Matius berapa itu? Matius 5
Coba buka. Matius 5. Matius 5 ayat 13, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah apa? Garam dunia. Kenapa kamu dikatakan jadi garam? Karena kamu kan sudah menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati itu bukan Kristen KTP ya. Kristen sejati itu apa? Orang yang sudah terima Yesus dan lahir baru. Dan hidup di dalam kepenuhan, kebenaran, firman Tuhan. Kepenuhan itu maksudnya apa? Dia selalu ingin dipenuhi. Hidupnya dipenuhi. Tindakannya dipenuhi dengan firman. Udah perhatikan gini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau kamu sendiri pun tidak berbeda, kata Ardi tadi kan, ini harus bikin sesuatu yang berbeda juga nih. Akhirnya malah didengerin. Kalau enggak, yang banyak dia malah lebih diinjak. Enggak usah itu, berani bicara juga enggak itu, kata gitu. Kemarin tuh apa-apa bahkan untuk mewakili keluarga untuk bicara apa saya mau. Ya, malah harus berani, dan kita malah jadi lebih udahlah kamu aja yang bicara. Bagus aja. Iya. Nah, terus Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Nanti kita lihat terang itu, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ketika kamu menjadi orang sudah terima Yesus, kamu sudah menjadi terang nggak bagi dunia? Makanya terang itu harus nampak nggak? Didiamkan nggak terang itu? Betul-betul ditaruh di tempat yang betul-betul terlihat nggak? Jadi kalau terang itu kan tujuannya menerangi seisi ruh. Terang itu siapa? Yesus. Berarti Yesus harus disampaikan nggak? Dinyalakan nggak Yesus itu di tengah keluarga kita supaya mereka selamat? Iya, dinyalakan, dengan arti kata nyalakan terang itu, dan mereka melihat terang itu, dan mereka melihat Yesus itu. Kan kita yang harus menyalakan. Menyalakannya dengan cara apa? Beritakanlah, komunikasikanlah, sampaikanlah gagasan kebenaran itu. Jadilah pencetusnya untuk keselamatan itu. Betul? Nanti kita lihat nih. Lagi pula, ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kemudian ayat 16 apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nanti kita lihat nih. Supaya mereka melihat apa? Berarti kan kalau diam, bisa selamat nggak? Berarti harus melihat apa? Tindakan, perbuatan, aksi. Bujur kada? Ya, harus melihat apa yang saudara punya gagasan. Wawasan itu sampaikan. Dengan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan dengan melihat perbuatanmu yang baik, mereka akhirnya apa? Jadi apa? Mempermuliakan Bapamu yang di surga. Jadi bagaimana mereka bisa memuliakan Bapakmu yang di surga kalau kamu tidak menyalakan terang, tidak menghidupkan terang di rumah itu, gitu loh. Berarti kan kamu harus nyalakan itu kan. Tapi dalam bentuk apa? Mempunyai kesaksian yang kalian bilang tadi itu. Dulu aku kayak gini loh mak, pak, gitu kalian bilang kan. Sekarang aku sini, semenjak aku ikut kebaktian di satu gereja ini, mungkin tujuan Tuhan kali aku pindah kuliah di kota itu ya gitu. Di situ aku ditangkap Tuhan. Ada beberapa orang kami. Nah, dengan melihat perbuatanmu yang baik, dengan kalian juga bisa bekerja membantu mereka, kan mereka mulai bertanya, kok bisa kau berubah nak? Ya kan? Dulu kau ayam, sekarang jadi entok. Kata dia kan itu udah lain itu. Ya oke lah, enggak gitu. Maksudnya. Ada masalahnya kayak aneh. Ya apa tuh? Tahu pas dengan ayam itu jadi kemudian. Baru sebelum itu tumbuh-tumbuhan. Ya. Bisa nggak kamu jadi orang kan gitu ya? Ternyata kamu sekarang sudah bisa jadi orang. Lucu juga kan? Ternyata kamu sudah bisa sekarang jadi orang lah, nak lah kata dia. Sekarang begini, kalau aku sekarang bisa jadi orang, Pak, berarti Bapak sekarang masih apa gitu? Orang hutannya bilang. Langsung dibilang mau dilepaskan di kartu keluarga. Jadi itu contoh salah satu. Udah, ada nggak sedikit tambah di wawasan kalian nih dari kebenaran firman Tuhan ini?
Itulah makanya tidak ada orang bisa diselamatkan dengan cara berdiam diri. Nggak ada. Setidak-tidaknya pun harus ada berdoa syafaat. Gitu loh. Walaupun kita berjarak jauh. Tetapi kalian kan puji Tuhan, kalian kan walaupun jaraknya jauh sama orang tua, tapi kan bisa berteleponan, berkomunikasi, betul nggak? Akhirnya sekarang orang tua kalian dulu yang tak pernah kebaktian, sekarang udah mau datang kebaktian gara-gara berkomunikasi sama kalian. Karena cara kalian berbicara juga udah berubah. Dulu berbicara langsung, sekarang kan pakai intercom atau kayak apa? Pakai toa kah? Atau apa gitu. Sekarang pakai HP. Udah kerjaku sekarang, Pak, kata puji Tuhan. Apa itu puji-puji Tuhan? Kok sudah pakai puji Tuhan kok bahasa kok? Ya, puji Tuhan lah, Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sejak kapan kau bilang Karena kalau mau tidur ini kan, Yahobu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, mereka malah sedangkan mama kan kurang pasti bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, ketawa kalian. Iya, akhirnya apa? Akhirnya kan membalas dengan kata Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya kan memang berkat itu jadi turun. Gitu loh, ngerti nggak ya? Itu kan diperkatakan, dikumandangkan berkat itu oleh dalam nama Yesus itu. Nah, kalian sedang membawa berkat, begitu mulainya. Makanya dapatlah rumah ya kan, bayar cash, betul nggak? Iya. Loh, itu kasih karunia loh. Itu satu kesaksian. Makanya kenapa melakukan kebenaran itu, seberapa kamu bisa melakukan itu, lakukan sebagaimana yang sudah dapat kamu terima. Tentu kan kita semakin bertambah kita melakukan kebenaran firman, kalau wawasan kita pun sudah mulai semakin bertambah wawasannya. Tuhan itu tidak menghakimi. Tuhan itu tetap mendidik. Dan terus supaya kita semakin bertambah wawasan, supaya bertambah perbuatan dalam kebaikan. Gitu loh. Ada amin saudara? Amin. Gitu. Makanya, nah jadilah pioner itu. Tetapi jangan menjadi pioner untuk mencari kesukaan penilaian orang ya. Karena bahaya nanti itu, bisa kecewa kalian, manusia kan bisa berubah-berubah. Penilaian yang baik dari Tuhan itu pun karena ada campur tangan Tuhan. Makanya Tuhan akan senang terus karena kita ini memberikan tempat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang menilai kita. Dan Tuhan katakan apa? Terima kasih nak, karena kamu mau melakukan apa yang telah disampaikan. Makanya kan bilang, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan itu apa maksudnya? Karena mendengarkan itu fokus, perhatikan. Karena kalau orang mendengarkan pasti dia karena memperhatikan. Kalau dia misalnya dibilang mendengar tapi sambil main HP, biasa enggak, pasti dia akan hilang. Karena dia sedang memperhatikan yang lain. Yang dimaksud itu mendengarkan itu, lihat, kalau mendengarkan berarti kan dia sedang mengambil apa nih namanya ini? Mengambil setiap nilai dari apa yang disampaikan itu. Dan mendapatkan, menggali informasi itu apa sih yang disampaikannya. Setidaknya walaupun kita punya satu pertimbangan dari apa yang orang sampaikan, kita kan jadi terus perenungan jadinya dari apa yang kita dengarkan. Perhatikan itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita supaya nanti, ya ini bukan hanya anu aja loh ya. Ini bukan hanya, ingat loh kita, sharing kita hari ini. Tentu kita nanti besok-besok sama-sama nilai. Kenapa kawan tuh tak berubah-berubah juga gitu. Teorinya kawan tuh gak gitu. Harus kalian ini. Karena gini, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang berubah. Dan menjadi langkah perbuatan yang lebih baik. Bukan belajar menjadi teori pengetahuan. Hati-hati itu. Kalau pengetahuan, lawan kita jadi Tuhan Yesus nantinya. Karena Yesus itu berlawanan sama orang-orang yang pintar beribadah. Itu orang Farisi itu. Ahli Taurat, ahli kitab, tahu mereka semuanya, tapi hidupnya tidak hidup di dalam kebenaran. Taunya cuma tata cara ibadah. Makanya nanti kalau kita muji menyembah Tuhan bukan menang di lompat-lompatnya. Menangnya di apa? Pemberitaan. Itu suara Tuhan yang harus disampaikan. Itu ya, bukan menang hanya kita lompat-lompat dalam pujian. Ya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ya, baik.
Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami berbicara dari tema dengan judul pioner. Apa itu pioner dan bagaimana menjadi seorang pioner. Terlebih lagi menjadi seorang pioner di dalam Kristus Yesus Tuhan. Menjadi orang-orang yang percaya pada Yesus. Bukan karena rajin ibadah, menjadi pengurus gereja, tetapi menjadi pekerja Kristus. Dan kami eklesia yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan menjadi terang di tengah kegelapan. Itulah panggilan kami setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, diberkati semua yang mendengar dan semua yang juga bersama-sama dengan kami baik secara offline maupun ya online. Tuhan Yesus berkati, semakin terbuka wawasan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat, perlindungan, kasih karunia, damai sejahtera Tuhan meliputi setiap kami dimanapun kami berada. Haleluya. Amin. God bless, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Buat minggu depan.